bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada KM dipersilakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Siap, doa dalam hati dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, ya mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, sekarang Bapak mau ngecek kehadiran kalian. Coba perhatikan, apakah di antara teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ini lebih semangat, ya, lebih ceria. Mari kita bernyanyi dulu. Siap? Siap. Siap, silakan berdiri. Mulai 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang. Baiklah. Sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ya, tentang apa? Iya, bagus sekali. Yaitu pasal tentang tag eksposisi, mengidentifikasi informasi. Ya. Pada hari ini masih melanjutkan tentang tag eksposisi, tetapi bukan untuk mengidentifikasi, yaitu menemukan gagasan pokok dan menyimpulkan tag eksposisi berdasarkan gagasan. Iya, berdasarkan. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kompetensi dasar 4.5 menyimpulkan isi tag eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensi: 1. Menemukan gagasan utama dalam paragraf tag eksposisi. 2. Menyimpulkan tag eksposisi berdasarkan gagasan utama. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah membaca tag eksposisi peserta didik berarti kalian mampu menemukan gagasan utama dalam paragraf tag eksposisi. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan tag eksposisi berdasarkan gagasan utama. Ya, manfaat dari pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mempelajarinya, kalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana menarik kesimpulan sebuah teks bukan hanya berupa bacaan saja, bahkan dalam bentuk lisan sekalipun kalian mampu menyaring informasi yang masuk. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi ada berapa? 8 kelompok. 8 kelompok ya. Menjadi 8 kelompok. Dan ada berapa? 1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan 7 kelompok ya. Ya, 7 kelompok. Kalau sudah siap, coba kalian perhatikan tag bacaan yang ada di depan. Nah ini, silakan kalian baca. Pokoknya dengan suara nyaring. Mana suaranya? Itu judulnya apa? Bahaya merokok. Lanjutkan.
apa? Teks eksposisi. Ya. Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi? Ada? Ya, silakan. Iya, bagus. Jadi pengertian teks eksposisi itu teks yang mengandung sejumlah pengetahuan dan informasi secara singkat, padat, akurat dan mudah dipahami. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Kenapa? Karena teks ini, coba. Teks ini adalah yaitu memaparkan atau menjelaskan sesuai dengan data dan fakta. Jadi ini adalah salah satu teks eksposisi. Jadi teks ini adalah itu memaparkan dan menjelaskan berdasarkan data dan fakta. Tuh di situ ada ya bahwa ini adalah riset hasil daripada riset Kesdas itu tahun 2018. Bagaimana cara menyampaikannya? Coba kalian perhatikan. Perhatikan ke depan. Teks ini ada terdiri dari berapa paragraf? Dari 5 paragraf. Apakah mungkin kalian menyampaikan informasi ini kepada orang lain? Keseluruhannya 5 paragrafnya dari paragraf 1 sampai paragraf 5 disampaikan kepada orang lain informasi ini. Mungkin tidak. Tidak mungkin kan? Lalu ya silakan. Bagaimana? Iya. Iya. Itu adalah salah satu untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu adalah salah satunya secara garis besarnya, intinya atau penyimpulannya atau disebut dengan kesimpulan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Baiklah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai cara menyimpulkan. Iya, silakan. Bagaimana caranya menyimpulkan? Iya, bagus sekali. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah ada yang akan menjawab tentang pertanyaan teman kalian? Ada tidak? Ya, kalau tidak ada, baiklah, Bapak akan jelaskan bagaimana cara untuk menyimpulkan sebuah teks. Yaitu cara menyimpulkan satu teks adalah yaitu mencari dulu gagasan utama. Apa yang disebut dengan gagasan utama? Gagasan disebut juga ide pokok, yaitu berupa pernyataan mengenai suatu permasalahan atau topik yang sedang dibahas, atau dapat juga disebut sebagai dasar dari dasar pengembangan suatu paragraf. Agar lebih memahami cara menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf serta cara menyimpulkan teks eksposisi, kalian perhatikan layar di depan. Coba perhatikan. Nah, kalian harus paham dulu ini. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Ada yang disebut paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang letak ide pokoknya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf deduktif, paragraf yang letak ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Ada juga paragraf campuran, paragraf yang letak ide pokoknya terletak di awal paragraf. Nah, perhatikan di sini. Bapak akan memberikan suatu contoh sini. Kalian perhatikan. Ini
pekerjaan kepada ribuan tenaga kerja. Kita baca, mari sama-sama baca. Baik yang berasal dari masyarakat sekitar, pabrik maupun dari daerah lain. Dengan demikian, adanya pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ya, paragraf ini adalah paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif. Kenapa ini disebut dengan paragraf deduktif? Karena gagasan utama dan ide pokoknya ada di awal paragraf. Lanjutkan. Ya, gerakan mencinta alam dengan dasar sadar tidak sedikit orang mencinta lingkungan ya, ini adalah salah satu contoh paragraf induktif. Kenapa? Karena gagasan utama dan ide pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, perhatikan, Bapak akan kasih kata kunci kepada kalian. Siap dengarkan. Ketika kalian ini menemukan di akhir paragraf, ketika kalian coba kalian perhatikan di akhir paragraf, kalian menemukan kata jadi, maka, bahwa, oleh sebab itu. Kita ulangi. Ketika di akhir paragraf kalian menemukan kata ada, bahwa, jadi, apalagi, maka, apalagi, oleh sebab itu. Coba kalian perhatikan. Ketika di akhir paragraf ada kata apa? Yang kata bahwa. Berarti ini adalah salah satu paragraf induktif. Berarti ini adalah gagasan utamanya atau ide pokoknya ada di akhir paragraf. Ini sangat jelas sekali. Kalau seandainya kalian tidak menemukan kata yang tadi yang sudah Bapak jelaskan, kata kuncinya tadi apa? Jadi, bahwa, maka, berarti gagasan utamanya ada di awal. Tetapi kalau di akhir paragraf kalian menemukan kata itu, berarti gagasan utama atau ide pokoknya ada di akhir. Bisa dipahami tidak? Itu kata kunci. Bisa dipahami ya? Itu untuk menemukan gagasan utama atau ide pokok. Mudah sekali. Dia baca ketika di akhir paragraf menemukan kata jadi, bahwa, maka, oleh sebab itu. Kalau seandainya kalian menemukan kata itu, berarti gagasan utama atau ide pokoknya ada di akhir paragraf. Dan tadi kan tidak ada kata bahwa. Lanjutkan. Nah ini, coba baca. Paragraf ini adalah paragraf yang disebut dengan paragraf sambutan. Kenapa? Coba perhatikan. Gagasan utamanya ada di awal paragraf, juga ada di akhir paragraf. Perhatikan kalimat pertama. Di sini menerangkan tentang pendidikan karakter. Ketika di akhir paragraf juga ini yaitu menggerakkan
dengan pendidikan karakter. Berarti di awal paragraf dan di akhir paragraf sama membahas tentang pendidikan karakter. Itu kan ada dua. Jadi pengulangan, ada pengulangan kali ulang yang dibahas. Pendidikan karakter. Ini juga pendidikan karakter. Berarti paragraf ini adalah disebut dengan paragraf campur. Kenapa? Karena gagasan utama dan ide pokoknya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Bisa dipahami? Bisa. Iya, terima kasih. Nah, ini adalah cara menyimpulkan teks eksposisi. Itu pertama, membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Yang kedua, yakni menemukan dan mencatat gagasan utama atau ide pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, merangkaikan gagasan-gagasan utama tiap paragraf menjadi sebuah kesimpulan. Coba perhatikan, membaca atau mendengarkan teks eksposisi. Nah, ini tadi kalian sudah membaca teks ini kan? Sudah. Berarti kalian itu sudah membaca, ya? Sudah membaca. Nah, tadi kalian sudah menemukan tentang gagasan utama, sudah paham? Ya. Berarti yang belum apa? Yang belum apa? Merangkaikan gagasan-gagasan utama tiap paragraf menjadi sebuah kesimpulan. Nah, apabila dari setiap paragraf kalian sudah ditemukan, setiap paragraf nih kalian itu sudah ditemukan gagasan utamanya dari masing-masing paragraf, lalu dirangkaikan oleh kalian dari mulai paragraf pertama sampai paragraf akhir. Kalian rangkaikan menjadi salah satu paragraf. Itu yang dinamakan kesimpulan. Tadi kalian membaca sudah, mencari gagasan utama sudah. Tinggal bagaimana cara menyimpulkannya. Untuk menyimpulkannya adalah dengan cara kalian mencatat gagasan utama dari tiap-tiap paragraf, lalu kalian rangkaikan menjadi sebuah paragraf. Itu yang disebut dengan kesimpulan. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Ya, temukan gagasan utama atau ide pokoknya dari masing-masing paragraf. Coba, ada yang bisa? Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Ada sama tidak dengan teman kalian? Sama. Ya, beri tepuk tangan juga. Nah, kesimpulan dari seluruh teks tadi, merokok merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat. Kematian akibat merokok di Indonesia 300 jiwa per tahun. Paparan asap rokok dapat berdampak Perokok aktif dan perokok pasif. Asap rokok mengandung zat karsinogeni. Oleh sebab itu bahaya merusak besar. Ya, itulah yang dinamakan kesimpulan. Silakan kalian kerjakan nanti di LKPD sesuai dengan yang sudah ditentukan. Itu nanti Bapak akan bagikan kalian LKPD-nya. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian, ya.
diskusikan dengan teman kalian, yaitu nanti Bapak akan kasih kepada kalian sebuah tag, ya. Nanti kalian cari, setiap paragrafnya adalah gagasan-gagasan pokoknya. Lalu kalian itu disimpulkan, ya. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Sesudahnya kalian selesai mengerjakan, lalu kalian presentasikan ke depan setiap masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Bisa? Siap belajarnya? Siap. Mana tepuk semangatnya? Ya, itu silakan kalian diskusikan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tua akan menyampaikan hasil diskusi kelompok dari teks diskusi yang berjudul kesimpulan bullying tindakan merendahkan, resiko bertugas secara fisik maupun mental terhadap seseorang, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, telah menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menghentikan perilaku bullying menjadi sangat penting bagi menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak-anak. Salah satu alasan mengapa bullying harus dihentikan adalah dampak psikologis yang ditimbulkannya pada korban. Beberapa korban bullying bahkan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan, mempengaruhi kesehatan mental hingga masa dewasa. Sekian dari kelompok tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan semuanya. Ya, sudah. Sekarang persilakan kalian untuk memberikan kesimpulan selanjutnya pembelajaran hari ini. Silakan. Kesimpulan pembelajaran ini adalah menyampaikan paragraf diskusi dengan cara: 1. Membaca teks diskusi dengan masalah. 2. Menemukan gagasan utama dalam setiap paragraf. 3. Merangkai kaidah gagasan utama setiap paragraf menjadi sebuah Paragraf yang disebut dengan deduktif, yang di akhir paragraf ada yang disebut dengan induktif, ada juga paragraf campuran, yaitu juga mengenai tentang bagaimana cara menyimpulkannya adalah merangkaikan suatu gagasan utama, yaitu menjadi sebuah paragraf. Misalkan itu adalah kesimpulan. Menanyakan, apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Terima kasih. Di bagian mana kalian merasa senangnya? Di bagian mana coba kalian merasa senang belajar dengan Bapak? Apakah menyanyinya? Apakah apanya? Iya, terima kasih. Apakah menurut kalian Bapak menyampaikan materinya cukup jelas?
dia terima. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, dipersilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap berdoa dalam hati dimulai. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak ajarkan kepada kalian bermanfaat. Sebelum undur diri, maka Bapak akan membacakan pantun terlebih dahulu. Ya. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bisa bertemu lagi. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Bapak mohon maaf apabila penyampaiannya, apabila Bapak tadi ada kata-kata yang kurang tidak berkenan di hati kalian. Bapak mohon maaf. Itu saja cuma yang Bapak sampaikan. Cukup sekian. Billahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.